Mengamati video-video Tony Konstantin, sebenarnya awalnya saya tidak tertarik karena sepintas saja saya sudah paham bahwa kemampuan logikanya sangat lemah dan juga pengetahuan tentang Alkitabnya juga sangat lemah begitu. Jadi saya pikir ya biarlah dia mencoba meluapkan ataupun mengutarakan hal-hal yang mungkin dia ingin tahu begitu. Kemudian setelah saya perhatikan cukup lumayan dari beberapa videonya dan juga dia pakai short-short begitu, yang semuanya sepertinya, apa namanya, bermuara pada sebuah videonya yang mengatakan Alkitab itu perlu dievaluasi. Pertanyaan saya adalah begini, apakah, Tony Constantia ini mengerti apa itu penelitian evaluasi? Ya kalau menurut saya sih dari kata-katanya dia tidak mengerti penelitian evaluasi, sehingga dia hanya mengutarakan mungkin ya, biasa kepada pelaget-pelaget yang memang cari sensasi gitu ya, cari ya supaya populer, dia ingin mengungkapkan hal-hal yang kemudian menjadi kontradiksi gitu kan, atau mungkin ya menimbulkan sesuatu yang menarik untuk orang lain juga memperhatikan video-videonya. Sebenarnya kalau memperhatikan video-videonya untuk bahasan-bahasan yang baik, ya tidak apa-apa, tapi kalau memperhatikan video-videonya hanya karena dia menipu bahwa dia sebenarnya tidak tahu, tetapi dia mengatakan dia tahu, kan ini kan merupakan sebuah, apa namanya, kebohongan dalam ruang publik, begitu. Mengapa saya katakan itu merupakan kebohongan dalam ruang publik? Saya mencoba membaca juga jejaknya dia ya, dari seorang artis begitu, kemudian juga dari keluarganya, kemudian juga keragaman agama dalam keluarganya, begitu. Dan kemudian ketika saya melihat lebih lanjut, penjelasan-penjelasan dia tentang Alkitab, Kristen, yang kelihatan mengejek, menyindir, saya tidak tahu apakah dia kecewa dalam keluarga Kristennya, dan dia memang jujur, dia tidak memahami Alkitab dengan baik. Ya memang banyak keluarga-keluarga Kristen yang tidak memahami Alkitab dengan baik. Dan kemudian ketika berjumpa dengan sesuatu yang menarik, pas mungkin dia juga lagi ingin mencari sesuatu dan dia dapat sesuatu itu. Tetapi dia lupa bahwa selama itu dia juga menikmati hal-hal yang baik dalam kekristenan. Tapi kemudian kenapa dia menyerang kekristenan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak patut? Kenapa saya katakan tidak patut? Karena pengetahuannya tentang Kristen itu sangat lemah. Pertama-tama saya melihat ketika dia mengatakan, "Lihatlah Yohanes 4 ya ayat 22 gitu, Yesus apa namanya, mengatakan, ya kami menyembah Allah yang kami kenal dan kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal." Itu Yesus sendiri menyembah Allah. Jadi dia ini seperti kata-kata ini seperti yang dikatakan oleh Juma. Jadi mereka menafsirkan Alkitab itu semaunya mereka gitu ya. Ya teksnya keluar dari konteks begitu kan. Padahal konteksnya adalah Yesus Allah yang menjadi manusia hidup di dalam lingkup Yahudi. Teman bicaranya adalah perempuan Samaria. Ya, orang-orang Samaria kan dianggap orang-orang sinkretis yang tidak mengenal Tuhan. Tapi orang-orang Yahudi adalah orang yang mengenal Tuhan. Maka dikatakan kami kata Yesus, kami menyembah Allah yang kami kenal. Jadi Yesus sebagai manusia itu mewakili ya sama-sama orang Yahudi menyembah Allah yang dikatakan mereka kenal, tapi orang Samaria itu menyembah Allah yang mereka tidak kenal begitu. Nah itu seperti itu. Tapi ditafsirkannya, oh Yesus bukan Tuhan karena dia menyembah Allah begitu. Nah seperti itu. Demikian juga tentang Allah Tritunggal. Bahkan kadang-kadang dia katakan lucu, ah Alkitab itu tidak logis. Ya memang semua apa namanya semua kitab suci juga tidak logis. Ya, bicara tentang Tuhan gitu ya. Kemudian lagi untuk membuktikan ketidaklogisannya ada banyak hal-hal yang aneh-aneh, seperti dia katakan, dulu terjemahan Alkitab ada kata Allahu. Allahu kan sebenarnya hal yang biasa aja, ya dia apa, dialah Allah, dialah dia gitu, Allah gitu. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang aneh gitu, dan pada waktu terjemahan lamanya banyak dilihat ya, pada waktu itu kan dalam konteks-konteks yang ada, menggunakan kata apa begitu. Akhirnya sekarang ada perubahan-perubahan terjemahan itu biasa gitu. Terjemahan-terjemahan itu biasa memang untuk memperjelas kepada masyarakat Kristen. Karena membaca Alkitab itu, ya sekaligus menafsir Alkitab itu tidak semudah yang dibayangkan begitu. Bahkan dalam teman-teman Katolik, hak mengajar itu hanya ada pada magisterium. Karena memang tidak bisa membaca Alkitab itu
semaunya dia, ya gitu. Dan memang ya salah satu yang menjadi persoalan adalah, saat ini, bagaimana bisa orang tidak belajar sungguh-sungguh tentang Alkitab, mau menjadi penafsir ulung Alkitab. Padahal Alkitab itu kan diberikan sudah ribuan tahun, dan juga bapak-bapak gereja, para tokoh-tokoh Kristen sudah menggalinya sangat jauh dan juga dalam pimpinan Roh Kudus. Kemudian ada tiba-tiba orang merasa diri mungkin ya dekat dengan Tuhan, dia menafsir Alkitab, ya jelas saja dia nggak mengerti begitu. Dan seperti juga teman-teman yang lain, agama lain, menafsir Alkitab juga tidak mengerti begitu. Dan ini saya perhatikan seperti itu. Bahkan dia katakan Alkitab itu perlu dievaluasi tadi dia katakan. Jadi, banyak hal-hal yang dia katakan tentang Alkitab itu sebenarnya hanya selontaran-lontaran sebagai ejekan. Jadi dikatakan Allah itu apa, dikoreksi, kemudian dikatakan misalnya saja, "Wah, orang-orang Kristen mengatakan Taurat itu tidak bisa dilaksanakan. Bagaimana bisa Allah itu salah memberikan Taurat? Taurat tidak bisa dilaksanakan." Jadi dia tidak mengerti tentang teologi Kristen. Yang dimaksud tentang hal itu adalah pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, dan kemudian Allah menjanjikan penebusan kepada manusia. Dan pada waktu manusia jatuh di dalam dosa itu, untuk kemudian mempersiapkan manusia mengerti tentang anugerah kebenaran Tuhan penebusan Allah itu, maka Allah memberikan Taurat. Itulah yang disebut 10 hukum. 10 hukum itu diturunkan dalam kebudayaan Israel pada waktu itu. Dan kemudian itu juga dalam seperti ibadah-ibadah Yahudi seperti itu. Nah, itu diterjemahkan. Kemudian Taurat ini, ya ini sebenarnya kalau memang jujur, tidak bisa dilakukan oleh manusia yang secara sempurna. Dan repotnya lagi, kalau tidak sempurna berarti ya tetap saja dihukum. Maksudnya begitu. Maksudnya kenapa? Jadi tujuannya apa Allah memberikan Taurat? Apakah Allah salah tidak tahu itu? Justru karena Allah sangat tahu, dan supaya manusia itu mengerti karena dosa manusia tidak bisa berkenan kepada Allah, maka Allah memberikan Taurat. Taurat itu seperti peta, bagaimana manusia menuju kepada Tuhan, bagaimana manusia mentaati Tuhan. Dan pada waktu manusia berusaha mentaati Tuhan dengan kekuatannya, karena manusia sudah berada di dalam dosa, maka dia tidak mampu menjalani hukum-hukum Tuhan itu. Dan tidak ada seorang pun ya manusia yang bisa sempurna ya. Ketika dia belajar untuk mengikuti Tuhan pun itu oleh karena anugerah Tuhan. Dan dengan demikian di Kristen diakui bahwa kalau karena sebuah kesalahan manusia akan dihukum akibat dosa, maka dengan demikian tidak ada manusia yang bisa selamat ya kalau tidak menerima pengampunan dosa. Itulah sebabnya dari awal sejak kejatuhan manusia, Allah Bapa menjanjikan penebusan manusia, supaya manusia itu tidak menanggung dosanya dan mati karena dosa-dosanya. Dan kemudian Yesus mati di kayu salib, seperti itu. Dan dosa manusia itu ditanggungkan kepada Yesus. Nah kemudian, bagaimana hukum Taurat itu? Hukum Taurat itu peta. Tadi menunjukkan bahwa manusia tidak bisa mentaati Allah secara sempurna. Berarti manusia harus mendapatkan hukuman. Tapi dengan kematian Yesus di kayu salib, ketidakmampuan manusia melakukan hukum Taurat itu, dan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa itu ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Jadi manusia yang jatuh dalam dosa, berada dalam genggaman iblis, memang tidak akan mampu merdeka melakukan kehendak Tuhan. Karena dia masih menjadi budak iblis, dijajah oleh iblis. Ketika Yesus mati di kayu salib, maka manusia dibebaskan dari belenggu iblis. Manusia menjadi merdeka. Merdeka di dalam Allah. Dan manusia itu yang sudah jatuh di dalam dosa itu dibenarkan, bukan karena perbuatannya, tetapi karena anugerah Allah. Dan karena itulah manusia terus harus menguduskan diri untuk terus hidup berkenan kepada Allah sampai akhirnya Allah itu menyempurnakan manusia dan kemudian berada di dalam surga yang kekal. Nah, kira-kira begitu mengenai Taurat ini ya untuk Koni Konstantia gitu. Kemudian kembali lagi, nah, kata-kata juga katanya menafsir orang Kristen itu memilih-milih, ya. Milih-milih mana yang dilakukan, mana yang tidak, seperti makanan dan segala macam. Jadi Koni Konstantia ini berpikir Alkitab itu seperti ensiklopedi. Jadi orang boleh pilih mana apa yang dia mau baca dan dia melakukan seperti itu. Tidak begitu.
penafsiran Alkitab itu tidak seperti ensiklopedia. Jadi kalau orang menafsirkan Alkitab, kan Alkitab kan mengatakan dengan jelas, Alkitab menafsirkan Alkitab. Itu artinya kalau ada ayat yang tidak dimengerti ya untuk Konik Konstantin, jangan tafsirkan, cari ayat lain yang menjelaskannya. Jadi yang dimaksud prinsip-prinsip kebenaran seperti pengakuan iman, itu adalah ayat-ayat yang sangat jelas. Karena ayat-ayat itu didukung ayat-ayat lainnya dan jelas, nah itulah yang namanya dogma, prinsip-prinsip dasar daripada iman Kristen. Jadi pengetahuan tentang Allah itu memang tidak bisa dikuasai oleh manusia secara luas, secara keseluruhan. Tapi ada prinsip-prinsip yang cukup yang membuat manusia itu bisa mengenal Tuhan dengan benar. Seperti itu. Nah, kemudian kesalahan-kesalahan itu juga mesti paham, belajarlah ya Konik Konstantin mengenai terjemahan. Ini banyak orang-orang Kristen yang tidak belajar sungguh-sungguh, ingin terkenal ya, saya menyebutnya nabi-nabi palsu lah gitu ya. Nabi-nabi palsu zaman akhir gitu ya. Ada banyak itu, kalau saya melihat misalnya juga seperti apa namanya, YP gitu ya. Ini menurut saya sih sudah dikelompokkan sebenarnya dia nabi palsu zaman akhir gitu ya. Tapi mudah-mudahan dia sadar lah ya. Seperti itu. Kalau saya menyebutnya begitu, kenapa saya menyebutkan begitu? Karena ya sebagai seorang pendidik, seorang dosen teologi, saya mengerti bahwa tempat yang di mana dia kuliah ini, saya tidak tahu bagaimana dia tidak mengajar dengan baik. Meskipun saya tahu di Indonesia ini untuk pendidikan tinggi teologi seperti yang ditempati oleh YV ini, tidak ada di tempat mereka ini pendidikan yang memiliki kemampuan biblika yang baik. Mereka tidak memiliki profesor biblika yang baik. Jadi, ya itu memang di sana juga campur-campur itu. Nanti lihat aja sendirilah. Jadi YP itu kan dari apa, ya dari STT-nya ya. Dia kalau kita lihat kan dia katakan dari STT, apa namanya, KDSI ya, KDSI Jogja itu. Coba dilihatlah teman-teman lihat, ditelusuri seperti itu. Jadi ada banyak orang-orang yang tidak konsisten belajar Alkitab. Tidak sungguh-sungguh, dan kemudian dia tergiur dengan hal-hal yang dia inginkan untuk menjadi tersohor. Inilah yang dikatakan Yudas adalah nabi-nabi palsu. Ini zaman akhir ini terjadi di mana-mana. Nabi-nabi palsu zaman akhir itu ada yang bisa dari dalam, ada yang bisa dari luar ya. Kalau menurut saya ini yang dari dalam ya seperti model itu. Ada juga seperti yang katakan ya mungkin kalau saya kelompokkan ya kepada orang-orangnya, saya sebut orangnya, nubuatan. Misalnya nubuatan dari Pendeta Niko itu sudah bisa dikategorikan dia nabi palsu. Karena dia berani mengatakan itu tanpa apa namanya dukungan ayat-ayat firman Tuhan ya. Nah, seperti itu. Dan memang persoalannya adalah dia secara pribadi. Saya kenapa tidak terlalu banyak bicara kepada tentang dia, karena dia pribadi. Sebenarnya tidak ada pemutusan dogma itu pribadi. Kalau pribadi saya sudah paham lah sebagai seorang yang tahu teologi, ya nggak mampu dia membuat rumusan tentang teologi. Tapi ya karena dia merasa pimpinan gereja, ya seperti itu. Dan pimpinan gerejanya kan sangat otonom, jadi sangat sulit untuk itu. Dan biarlah nanti ada yang mendengarkan video-video saya ini mengerti. Maksud saya bukan saya ingin menghakimi seluruhnya, tapi oknumnya ya. Artinya oknum seperti itu. Mungkin bisa kelompokkan beliau-beliau ini sebagai hati-hati karena dia bisa masuk kelompok nabi palsu. Dan Konik Konstantin ini juga mengalami seperti itu. Dan saya mengelompokkan Konik Konstantin ini kalau ke sana dia di dalam Alkitab itu dia jadi nabi palsu yang kemudian juga tidak jelas ya. Tidak jelas, tapi mau keluar dari Kristen, tapi masih bahasnya Kristen gitu ya. Kalau dia mau keluar dari Kristen, ya nggak usah bahas Kristen, bahasanya iman yang lain, kan tidak bisa membahas tentang agama itu tanpa iman, gitu ya. Dia hanya mencari kritik-kritik, berarti saya sudah melihat dari kayak kata-katanya, sebenarnya dia tidak punya iman. Nah, gimana mau evaluasi? Mungkin dia juga saya tidak mungkin tidak akan jelaskan lebih jauh tentang pengertian evaluasi, karena dia tidak sanggup mengertinya ya. Kalau evaluasi kan dalam pengertian evaluasi kan berarti ada 3 hal berarti, yaitu pertama, bahwa dia memberikan rekomendasi. Ya kebijakan itu ya tidak ada masalah. Kedua, kebijakan itu dijalankan perlu revisi. Yang ketiga, kebijakan itu ataupun Alkitab itu dibuang begitu. Itu kan sesuatu yang lucu, kemampuan dia apa gitu. Ya seperti itu kan. Nah inilah yang terjadi. Tapi kalau saya perhatikan ya dampaknya ya memang untuk Koni Konstantin saya menyarankan sih Anda belajar lebih baik. Belajarlah kepada teolog-teolog yang bagus, yang mengerti, yang serius, yang sekarang ini kan ada banyak ajaran-ajaran yang tidak tepat ya. Kalau Anda ingin belajar teologi dengan baik dengan saya juga boleh begitu. Soalnya saya kasihan sekali dengan Anda ini.
sudah punya banyak pengalaman, yang mungkin ya mungkin kalau Anda tulis buku juga, ada pengalaman spiritual, segala macam, ya silakan. Kalau Anda merasa perlu ya, belajar teologi Kristen dari saya silakan ya, supaya Anda juga bisa tertolong gitu ya, seperti itu. Jangan mengevaluasi Alkitab lah ya, karena ya kompetensi Anda juga tidak nyampe gitu, sedangkan penelitian evaluasi Anda tidak mampu. Jadi kalau Anda mengatakan Anda itu kemampuan logisnya ada, ya terus terang sih kemampuan logis Anda belum mumpuni gitu loh, belum nyampe. Jangan-jangan Anda juga tidak tahu tentang apa, kemampuan berpikir logis, apalagi critical thinking dan segala macam. Jadi apa alasannya Anda mengaku bahwa Anda itu punya kemampuan logis? Kalau bicara tentang apa namanya, diindoktrinasi, jangan-jangan Anda juga begitu. Kalau saya lihat sih sudah agamanya dari lahir dan kemudian ada yang mengindoktrinasi. Kalau saya lihat kesamaan-kesamaan dengan Juma dan pikiran Anda ini juga sepertinya Anda terindoktrinasi seperti itu, saya nggak tahu juga. Karena kemampuannya nggak ada gitu ya. Nah, mudah-mudahan sih ya, kalau di Konstantin bisa belajar lebih baik, carilah orang-orang yang sungguh-sungguh, yang mengerti tentang teologi, sehingga Anda bisa tertolong. Untuk saya nggak masalah Anda pindah agama, nggak masalah juga. Tapi daripada Anda menjelek-jelekan agama kan nggak bagus. Bagi saya sih, kita tidak perlu menjelek-jelekan agama. Kalau kita ketemu Tuhan, benar-benar ketemu Tuhan, kita itu akan memuliakan Tuhan dan mulia sesama. Dan kita akan menghormati agama-agama. Makin Anda belajar sungguh-sungguh tentang agama Anda akan menghormati agama orang lain. Kenapa? Karena kebenaran itu dari Tuhan. Tidak ada kebenaran itu dari setan. Kebenaran itu dari Tuhan. Jadi kebenaran agama-agama itu semua dari Tuhan. Karena itu kita harus menghormati semua agama-agama. Dan Indonesia kan menghargai, memposisikan agama-agama itu pada tempat terhormat. Semua agama-agama itu memiliki posisi yang sama. Maka kalau kita mencerca, menghujatnya, kita mengkhianati Pancasila, mengkhianati Indonesia kita. Maka janganlah hianati Pancasila. Kalau sudah mengalami kebimbangan, kesusahan, ya nggak apa-apa lah kalau memang Anda pilih jalan lain. Tapi pilihlah dengan damai, pilihlah dengan sukacita. Ya, saksikanlah ya pengalaman-pengalaman yang Anda percaya itu. Tidak usah yang Anda tidak percaya, apalagi ketika Anda kecewa. Maka kacamata kecewa itu yang akan mempengaruhi penafsiran Anda. Ya kiranya mendekatkan kalau ingin belajar tentang teologi, mendengarkan apa tentang teologi, ingin bertanya kepada saya silakan ya. Silakan apa saja yang Anda ingin tanyakan tentang Alkitab, ya boleh tanyakan saya. Demikian juga teman-teman yang mendengarkan video saya ini, silakan ya memberikannya kepada Koni Konstantin supaya saya bisa menolong dia untuk mengerti Alkitab dengan baik dan juga, bisa dengan apa namanya, dengan semangat untuk membangun rukun beragama, mengembangkan apa namanya, hubungan antar agama yang baik, saling belajar, saling berdialog, sehingga saling memahami agama-agama yang berbeda dan kemudian juga semakin memperdalam iman masing-masing. Terima kasih.